Gelombang aksi mahasiswa tolak kenaikan harga BBM di berbagai daerah terus berlanjut. Di Lumajang, Jawa Timur, aksi ratusan mahasiswa di gedung DPRD Lumajang berlangsung ricuh. Tak puas memblokade jalan nasional dengan membakar ban, ratusan mahasiswa menerobos barikade polisi dan memaksa masuk ke dalam gedung dewan dan menguasai ruang paripurna. Aksi saling dorong antara mahasiswa dengan polisi pun tak bisa terhindarkan. Mahasiswa juga melakukan orasi dan membawa sejumlah poster tolak kenaikan harga BBM. Untuk meredam kericuhan, polisi akhirnya membiarkan ratusan mahasiswa masuk ke dalam gedung DPRD. Dan kami merasa bahwa kebijakan ini tidak perlu terhadap masyarakat kecil. Kenapa demikian? Karena BBM itu adalah kepanjangan dari persoalan ekonomi, persoalan pendidikan dan sebagainya. Artinya ketika BBM naik, maka skala elemen dalam kita berhidup dalam berbangsa dan bernegara juga akan naik begitu. Jadi itu mungkin yang menjadi alasan kita tergerak untuk melakukan aksi demonstrasi kepada gedung DPRD. Dan alhamdulillah tadi sudah dilakukan dan disepakati. Aksi mahasiswa selesai setelah akhirnya bertemu dengan anggota Dewan Parlemen Daerah Lumajang. Sebuah truk trailer bermuatan bahan kimia hidrogen terguling di depan kantor KSKP Bakauheni, Lampung. Peristiwa terjadi saat truk yang dikemudikan sopir hilang kendali saat melintas dari arah lintas timur Sumatera. Kencangnya laju kendaraan membuat truk menghantam pembatas jalan setelah sopir tidak berhasil mengurangi kecepatan kendaraan. Diduga rem truk tidak berfungsi dengan baik. Sopir truk tewas di lokasi sementara satu kernet truk alami luka-luka. Itu tahu-tahu terbang aja dari situ ya? Dari atas itu dari atas palat terbang aja Pak. Ngantem dikit mobil tuh ngantem depannya itu. Ngantem apa? Kepala? Ini, kepala mobil. Ngantem kepala mobil depan. Ada apa yang rusak? Bemper rusak, kemarinnya ngancing. Untuk menghindari tangki terbakar, petugas Basarnas melakukan pendinginan dengan menyemprotkan cairan. Alat berat dikerahkan untuk mengevakuasi truk yang terperosok. Kasus kecelakaan ini kini ditangani Satlantas Polres Lampung Selatan. Hubungan yang tidak harmonis dan lama pisah ranjang menjadi pemicu duel maut suami istri di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Bukannya duduk bermusyawarah, pasangan yang sudah lanjut usia itu justru memilih senjata tajam untuk menyelesaikan masalah. Akibatnya sang istri tewas di tangan suami. Pemirsa, selain kasus kekerasan dalam rumah tangga, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan sejumlah berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlista Hadi. Terdakwa kekerasan seksual Julianto Eka Putra divonis hukuman 12 tahun penjara. Namun kuasa hukum mengajukan banding dan akan segera melengkapi berkas. Sidang vonis pada terdakwa kekerasan seksual Julianto Eka Putra digelar siang ini. Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang memutuskan pelaku dijerat 12 tahun penjara, 3 tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa. Pendiri Sekolah Selamat Pagi Indonesia Kota Batu, Jawa Timur ini dinyatakan sah dan terbukti bersalah dalam kasus kekerasan seksual oleh Ketua Majelis Hakim Hardina Rayes. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa utama itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Setelah pembacaan putusan, kuasa hukum terdakwa menyatakan banding. Tidak. Banding Pak Ketua. Baik, terima kasih. Majelis terima kasih untuk izinnya. Dengan ini kami nyatakan banding dan akan kami sampaikan secara resmi juga secara tertulis. Sidang putusan digelar secara terbuka untuk umum dan berlangsung selama 2,5 jam. Simpatisan korban dan pemerhati kasus kekerasan seksual pun menyambut gembira putusan hakim meski berlarut-larut hingga 25 kali persidangan. Jiwa yang sungguh-sungguh di mana kejahatan seksual sekalipun sudah berlangsung 10 tahun, tetapi majelis hakim bisa
bisa memutuskan, memeriksa perkara ini secara adil, dan itulah suara kebenaran, suara keadilan. Polisi menerjunkan 250 personel untuk mengamankan jalannya sidang. Dengan sistem pengamanan di dalam dan di luar lapas agar sidang maupun demonstrasi berjalan kondusif. Seorang siswi SMP ditemukan tewas di perkebunan karet Dusun Kemuliaan Desa Kalirejo, Kabupaten Pasarawan, Lampung. Korban diduga dibunuh karena didapati luka di kepala dan luka sayatan di lehernya. Warga Dusun Kemuliaan Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Lampung, gempar dengan penemuan jasad seorang siswi SMP di kebun karet. Saat ditemukan, korban mengenakan pakaian kaos warna hijau dan jaket berwarna merah. Dari hasil pemeriksaan, korban bernama Ina Tatnia, berusia 15 tahun yang tinggal tidak jauh dari lokasi jasadnya ditemukan. Korban diduga dibunuh setelah didapati adanya luka di kepala dan sayatan di lehernya. Polisi menduga siswi SMP itu juga mendapat tindak kekerasan seksual sebelum dibunuh. Ada tusukan menggunakan benda tajam di leher. Karena di sebelah tubuh korban ini ada botol pecah. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan juga ada bekas jeratan di leher korban. Kemudian dari hasil olah TKP ini juga ada indikasi mengarah kepada sebelum dibunuh ada dilakukan persetubuhan antara tersangka. Sementara itu, selain memeriksa sejumlah saksi, polisi juga sudah mengantongi identitas terduga pelaku yang membunuh korban yang kini dalam pengejaran. Seorang suami di Pinrang, Sulawesi Selatan menggerebek istrinya yang berselingkuh dengan pria lain di dalam kamar indekos. Sang pria selingkuhan yang kabur ke hutan hanya dengan menggunakan sarung ini diduga seorang anggota polisi lantaran di tasnya yang tertinggal ditemukan seragam dinas kepolisian. Inilah video amatir saat seorang suami bersama keluarga mendapati istrinya yang sedang berselingkuh dengan pria lain di dalam kamar kos di Pinrang, Sulawesi Selatan. Si pria selingkuhan sempat bersitegang hingga keluar rumah kos sebelum kabur ke hutan hanya menggunakan kain sarung. Bajunya polisi, motornya juga. Saat diperiksa ditemukan seragam dinas polisi di dalam tas serta satu sepeda motor yang tertinggal. Menurut sang suami, ia sudah mencurigai adanya perselingkuhan. Sebelum digerebek, istrinya pamit melayat keluar Pinrang namun tidak menjawab telepon saat dihubungi. Ia kemudian mendapat informasi istrinya ada di sebuah rumah kos. Sementara pihak keluarga mengaku jika pria selingkuhan tersebut adalah mantan kekasih saat SMA dan kini juga sudah berkeluarga. Sama selingkuhannya. Yang selingkuhan maksudnya siapa Pak? Pak Jusman, oknum polisi. Oh, dia memang sudah lama ini Pak? Sudah lama, sudah 2 kali. Sudah lama Pak, ini yang kedua kalinya. Oh, sudah dua kalinya digerebek? Iya, malah saya pernah ke rumahnya Pak minta maaf. Suaminya, saya ke rumah istrinya. Istrinya siapa? Saya ke rumahnya istrinya Pak Jusman. Pak Jusman juga ada di sana. Malah dia minta maaf, saya minta maaf. Sebelumnya sudahlah yang ini. Saya malah berpelukan sama Pak Jusman minta maaf Pak. Janganlah ganggu keluarganya kakak saya. Kita kan ada keluarga juga. Tapi ini malah ada 2 kalinya ini. Diulangi lagi. Apa memang sudah ada hubungan istimewa atau bagaimana Ibu? Iya, memang mantan pacarnya Pak. Suami dan pihak keluarga akan melaporkan perselingkuhan ini ke Polres Pinrang dengan menyertakan bukti rekaman video, termasuk melaporkan oknum polisi yang dituding mengganggu rumah tangga orang lain.
Setelah sempat melarikan diri, suami yang membakar istrinya di Depok, Jawa Barat akhirnya tertangkap saat bersembunyi di Pasar Rebo, Jakarta. Pelaku mengaku mabuk saat beraksi. Lantaran kesal, rumah berantakan dan korban justru asik bermain game di ponselnya. Inilah Lutfi Nurhadi, suami yang tega membakar istri dan anaknya. Pria 33 tahun ini akhirnya ditangkap aparat Polresta Depok setelah kabur dan bersembunyi di rumah temannya di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kepada polisi, pelaku mengaku dalam kondisi mabuk saat kejadian. Ia kesal lantaran saat pulang, rumahnya berantakan dan sang istri asik bermain game di ponsel. Pelaku lalu mengancam akan membakar anaknya dan didengar korban. Saat cekcok, pelaku menyiram tiner dan menyulut api hingga istri dan anak terluka bakar. Di mana seorang suami dikarenakan emosi, ada selisih dengan istrinya, kemudian membakar istri dan anaknya dengan menggunakan tiner. Kasus ini berawal dari tanggal 28 tersebut pada pukul 18.00. Mereka ribut, cekcok atau masalahnya apa, kemudian si tersangka ini ke bengkel. Saat di bengkel minum-minum bersama teman-temannya, pulang mabuk, jadi ribut kembali. Disitulah kejadiannya, tepatnya 21.30. Meski mengaku hilaf dan menyesal, pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mendekam di sel tahanan Polresta Depok. Ia dijerat undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan diancam hukuman 10 tahun penjara. Sebelumnya, seorang wanita dan anaknya di kawasan Duren Seribu, Bojong Sari, Depok terluka bakar usai disiram tiner dan disulut api oleh suaminya saat terlibat cekcok. Korban dirawat di RSUD Depok karena menderita luka bakar 45% dan anaknya luka bakar ringan. Polisi menggelar rekonstruksi penganiayaan yang berujung pembunuhan yang melibatkan Pak Sutri yang sudah lama pisah ranjang. Pembunuhan dipicu sang istri yang tidak memperbolehkan suaminya masuk ke kamar hingga duel senjata tajam terjadi. Aparat Polres Tanah Toraja, Sulawesi Selatan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Subaida 60 tahun oleh suaminya. Gelar perkara dilaksanakan di lokasi kejadian di rumah korban dan pelaku di Kelurahan Padanggiring, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Hasan Basri, 70 tahun, tersangka pembunuhan, memperagakan 14 adegan penganiayaan yang mengakibatkan istrinya tewas akibat senjata tajam. Penganiayaan dipicu saat Hasan Basri yang sudah lama pisah ranjang dengan istrinya berniat masuk kamar, namun diusir korban menggunakan senjata tajam. Akibatnya tangan, kaki, dan kepala pelaku terluka. Mendapat perlakuan kasar istrinya, tersangka juga mengambil senjata tajam dan menghujamkan ke tubuh istrinya. Korban pun tewas dengan 20 luka di sekujur tubuhnya. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman lebih dari 20 tahun penjara. Untuk pasal yang kita kenakan yaitu pasal 44 ayat 3. Karena yang ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Karena yang bersangkutan masih status suami istri. Akhir Juli 2022, Subaida dan suaminya ditemukan bersimbah darah di kamar rumahnya. Saat ditemukan, pensiunan guru agama itu dalam keadaan tewas, sementara suaminya tergeletak dengan sejumlah luka di tubuhnya. Awalnya, keluarga mengira pasangan suami istri ini menjadi korban penganiayaan oleh orang lain. Sementara itu di Serang, Banten, pemirsa, seorang istri dibunuh suaminya karena sering menghina pelaku dan malas menyusui anaknya. Guna menghilangkan jejak, jasad korban dimasukkan ke karung dan dibuang di pinggir jalan. Inilah Adi, tersangka pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan dalam karung di pinggir jalan Desa Jongjing, Tanara, Kabupaten Serang, Banten. Pelaku ternyata merupakan suami korban yang sakit hati lantaran sering dimaki dan dihina karena tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Selain itu, pelaku juga kesal lantaran korban malas menyusui anaknya yang masih bayi.
Pembunuhan ini terungkap setelah pelaku diketahui membawa karung besar dan terekam CCTV saat melintas di jalan raya. Pelaku membunuh istrinya di rumah kontrakan. Korban yang sedang tidur dibekap hingga tewas. Pelaku lalu memasukkan jasad korban ke karung besar yang disertai barang bekas untuk menyamarkan, lalu membuangnya di tepi jalan Desa Jongjing. Hubungan dengan pelaku dengan korban ini sebenarnya masih hubungan saudara sepersusuan antara paman dengan keponakannya sendiri. Yang mana korban ini sebenarnya sudah punya suami yang sah dan belum bercerai, punya anak 2, tapi kabur kurang lebih 8 tahun. Sudah kabur dari rumah, kemudian menjalin asmara dengan pamannya sendiri dan memperoleh juga 2 orang anak. Tapi korban dan pelaku ini berstatus menikah atau menikah siri? Secara negara tidak tercatat. Secara negara tidak tercatat, secara siri pun juga sebenarnya tidak bisa diakui karena kan masih hubungan darah antara paman dengan paman sendiri. Motifnya sakit hati karena dibilang laki-laki tidak mampu menafkahi, kemudian bayinya nangis suruh nyusuin, si istri tetap diam-diam saja, cuek saja, makanya timbul niatan untuk dilakukan pembunuhan. Polisi menyita barang bukti berupa karung plastik, kasur bayi, kain bekas, 1 sepeda motor, kasur kapuk, sarung bantal, dan tali. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, warga Desa Jongjing, Tanara, Kabupaten Serang, Banten digegerkan dengan ditemukannya jasad wanita dalam karung di tepi jalan. Warga curiga dengan bau tidak sedap dari sebuah karung. Dan saat dibongkar, ditemukan jasad wanita tanpa identitas yang ditutupi kain. Setiap permasalahan dalam keluarga selayaknya bisa diselesaikan dan menempuh jalan damai, bukan mengutamakan kekerasan yang bisa menyisakan penyesalan.